Bayangkari adalah organisasi istri anggota Polri yang dalam perjalanan sejarahnya terbagi dalam 3 masa. Masa perjuangan, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka. Masa perjuangan. Masa perjuangan dimulai pada tanggal 17 Agustus 1949, di mana untuk pertama kalinya para istri anggota Polri berkumpul menggagas untuk membentuk organisasi bersama yang diprakarsai oleh Nyonya Hadijah Lena Sukanto di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Oktober 1952 dilaksanakan konferensi peleburan yang dihadiri oleh 27 perwakilan daerah dan menetapkan Pancasila dan gotong royong sebagai asas organisasi Bayangkari. Nama Bayangkari sendiri memiliki arti yang menyebabkan tidak adanya bahaya. Kongres pertama dilaksanakan di Asrama Mobbing pada tanggal 27 dan 28 April yang dihadiri oleh 124 cabang dengan Nyonya K.S. Suwondo Pranoto sebagai ketua pelaksananya yang memutuskan adanya beberapa perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta meneruskan penerbitan berita Bayangkari. Pada tanggal 25 Desember 1956 dilaksanakan Kongres kedua yang mengesahkan Cupu Manik Astagina sebagai lambang Bayangkari. Kongres ketiga dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1959. Telah disahkan Himne Bayangkari gubahan R.A.J. Sujasmin dengan syair oleh Nyonya S.A. Legowo. Pada tanggal 4-7 Januari 1961 dilaksanakan Kongres keempat di Semarang dengan Nyonya Lukman Suparta Disastra sebagai ketua pelaksananya. Pada kongres ini, Bayangkari mendukung isi dan jiwa manifest kepolisian dan dengan segera mengikut sertakan seluruh anggota Bayangkari dalam pelaksanaannya. Hari Kesatuan Gerak Bayangkari secara resmi ditetapkan pada Kongres kelima tanggal 12 Desember 1963 dan pada tanggal 19 Oktober 1966 dilaksanakan Kongres ke-6 Bayangkari di Jakarta. Sampai tahun 1971, jabatan Ketua Umum bukan jabatan fungsional dan berikut nama istri Kapolri pertama sampai kelima. Nyonya Hadijah Lena Sukanto, Nyonya R.A. Sukatina R. Soekarno Joyonegoro, Nyonya Siti Kustia Sucipto Danukusumo, Nyonya R.A. Ina Tirto R. Sucipto, Nyonya Mary Hugang. Berdasarkan SK Dewan Pimpinan nomor 4 /DP by /8/70 tanggal 2 Januari 1970 yang ditandatangani oleh Nyonya S.A. Legowo sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Bayangkari pada Kongres ke-7 telah dikukuhkan Nyonya Mary Hugang sebagai pelindung dan penasehat Bayangkari. Berikut adalah Ketua Umum yang menjabat selama era perjuangan. Nyonya Titi Memet Tanuwijaya, Nyonya Suyono Prawirobismo, Nyonya M. Wahyudi, Nyonya S.A. Legowo, Nyonya B. Suwito. Masa Orde Baru. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pada masa ini, Polri menjadi bagian dari ABRI, sehingga pada tanggal 15 April 1964, istri dari ketiga angkatan dan Polri bergabung dalam satu wadah organisasi yang disebut Dharma Pertiwi. Pada tahun 1970, Mars Bayangkari disahkan dalam rapat kerja Dewan Pimpinan Bayangkari. Sesuai dengan kebijaksanaan organisasi ABRI tahun 1971, terjadi perubahan corak kepemimpinan dari tidak fungsional menjadi fungsional. Artinya, ketua umum tidak lagi dipilih tetapi ditentukan berdasarkan jabatan suami. Tahun 1974, pada Musyawarah Pusat Bayangkari ke-9, Persatuan Potensi Wanita Polri Bayangkari berubah menjadi Persatuan Istri Anggota Polri Bayangkari sebagai organisasi ekstrastruktural di bawah pembinaan Polri.
Bayangkari terus berkembang dari tahun ke tahun dalam menjalankan roda organisasinya yang selalu bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membantu tugas-tugas Polri. Berikut adalah para Ketua Umum Bayangkari yang menjabat selama masa Orde Baru. Nyonya B. Suwito, Nyonya S. A. Legowo, Nyonya Muhammad Hasan, Nyonya Widodo Budi Darmo, Nyonya P. Awaludin Jamil, Nyonya Bintari Anton Sujarwo, Nyonya Nani Sanusi, Nyonya Warsiah W. Kunarto, Nyonya M. Banu Rusman, Nyonya Arianti Dibyo Widodo. Masa Reformasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Pada tahun 1998, perjalanan organisasi Bayangkari telah mengalami perubahan. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999, Polri dinyatakan terpisah dari ABRI dan berada di bawah Menhankam. Dan berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, Polri berada di bawah Presiden. Beberapa keputusan Presiden dikeluarkan demi proses kemandirian Polri. Reformasi pun terjadi dalam tubuh Polri. Perubahan struktur organisasi Polri mengakibatkan pula perubahan struktur organisasi Bayangkari. Di antaranya, penghapusan pengurusan wilayah, penambahan kepengurusan daerah, pembentukan pengurus gabungan, penyebutan Musyawarah Nasional di era Dharma Pertiwi berubah menjadi Musyawarah Bayangkari atau Musbay. Dengan adanya peraturan Kapolri pada tahun 2014, 2016, 2018 tentang pembentukan kepolisian daerah, kepengurusan di Pengurus Pusat Bayangkari membentuk sekaligus menambah jabatan Ketua dan Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan berdasarkan keputusan Kapolri tahun 2024, pada tanggal 26 November 2024, Pengurus Pusat Bayangkari membentuk serta menambahkan jabatan Ketua, Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Bayangkari juga aktif memberitakan kegiatan Bayangkari melalui media cetak dan media online seperti website, YouTube, Instagram, dan Facebook agar dapat menjangkau lebih luas ke masyarakat. Organisasi Bayangkari pun dinyatakan berkekuatan hukum dan setara dengan 7 organisasi besar wanita di Indonesia. Setelah diterbitkannya Akte Pendirian Nomor 3, tanggal 16 April 2012, dan terdaftar sebagai anggota kemasyarakatan di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019, serta diperbaharui dengan surat keterangan terdaftar dari Menteri Dalam Negeri pada 7 Oktober 2024 nomor 1000.00-017-10-10/2024. Hingga saat ini, pengurus pusat Bayangkari telah memiliki pengurus gabungan sebanyak 6. Pengurus cabang berdiri sendiri sebanyak 1. Pengurus daerah sebanyak 36. Pengurus cabang sebanyak 655 yang terdiri dari pengurus cabang berdaerah tanggung jawab sebanyak 507 dan tidak berdaerah tanggung jawab sebanyak 148. Pengurus ranting sebanyak 6.374 terdiri dari pengurus ranting berdaerah tanggung jawab sebanyak 4.968 dan tidak berdaerah tanggung jawab sebanyak 1.406 dengan jumlah seluruh anggota 374.396 orang yang terdiri dari 319.223 jumlah anggota biasa dan 55.173 jumlah anggota luar biasa. Tanda penghargaan PIN Bayangkari dan Lencana Bakti dari tahun 1999 hingga saat ini telah diberikan kepada anggota Bayangkari atas Dharma Baktinya sampai purna tugas sejumlah 681 Lencana Bakti Sewindu, 742 Lencana Bakti Dwiwindu, 931 Lencana Bakti Triwindu,
dan 311 Lencana Bayangkari Emas. Pada tahun 2001, pengurus pusat Bayangkari telah memberikan penghargaan khusus berupa Lencana Bayangkari Emas kepada para mantan ketua atau wakil ketua umum Bayangkari, dan mulai tahun 2022 diberikan juga kepada mantan ketua pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari yang memasuki masa purna tugas. Berikut adalah Ketua Umum Bayangkari yang pernah menjabat selama masa reformasi hingga sekarang. Nyonya Pertiwi Rusman Hadi, Nyonya Dr. Randa Made Darsini Rusdiharjo, Nyonya Harningsih Bimantoro, Nyonya Ida Dai Bahtiar, Nyonya Heni Sutanto, Nyonya Nani Bambang Hendarso, Nyonya Heni Timur Pradopo, Nyonya Eli Surtiati Sutarman, Nyonya Teja Ningsi Badrodin Haiti, Nyonya Tri Tito Karnavian, Nyonya Fitri Idam Aziz, Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Demikian sejarah singkat Bayangkari.